Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan pada pagi sampai hari ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah IAT IBD ISD Ibu Aini Dahlan MPD. Di sini saya akan mempresentasikan di mana tujuan dari presentasi ini adalah mahasiswa mampu memahami hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Di sini saya akan membahas 4 poin. Poin yang pertama yaitu hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Poin yang kedua, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Poin yang ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Poin yang keempat, problematika nilai moral dan hukum. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Jadi apa sih yang dimaksud dengan nilai, moral, dan hukum? Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas diri sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek moral. Hukum belum ada secara konkret yang mengatur, dan moralitas telah menuntut ditransformasikan. Maka moralitas haruslah diutamakan. Kebebasan berekspresi tidak boleh bertentangan dengan moralitas, karena negara kita berfalsafahkan Pancasila yang memuat nilai religius, yakni moralitas. Sebagaimana telah maklum bahwa negara kita adalah negara hukum, artinya segala-galanya hukum. Bukanlah suatu tujuan hukum itu sendiri diciptakan, bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi untuk mencapai tujuan yang luhur, yaitu keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat. Bangsa kita adalah bangsa yang berbudaya ketimuran, yang berbeda dengan bangsa barat. Bangsa kita sangat menjunjung tinggi moralitas bangsa. Dalam kekaisaran norma terdapat suatu pepatah, quid leges saint moribus. Apa artinya? Artinya adalah undang-undang jika tidak disertai moralitas. Hukum dapat memiliki kekuatan jika dijiwai oleh moralitas. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan hampa. Materi yang kedua, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan adalah pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Pengakuan atas hak hidup individu harus diimbangi melalui kerja keras tanpa merugikan pihak lain. Karena orang lain punya hak seperti kita. Jadi kita harus memberi kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Prinsipnya keadilan terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut
menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Tindakan-tindakan yang menuntut hak dan lupa pada kewajiban merupakan pemerasan. Sedangkan tindakan yang hanya menjalankan kewajiban tanpa menuntut hak berakibat pada mudah diperbudak atau dipengaruhi orang lain. Jadi keadilan bila disimpulkan adalah yang pertama, kesadaran adanya hak yang sama bagi setiap warga negara. Yang kedua, kesadaran adanya kewajiban yang sama bagi setiap warga negara. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Jadi, dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat maha adil atau yang disebut al-adil, yang harus dicontoh oleh hambanya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur, bukan setiap negara yang sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut, di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya, jiwa, raga, dan kehormatannya, keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan atau al-adl di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Nah, ketertiban sendiri berasal dari kata tertib yang artinya teratur. Sedangkan ketertiban di dalam masyarakat adalah keadaan serba teratur dengan baik. Selain itu, ketertiban adalah salah satu perwujudan dari keraturan untuk mendapatkan suatu ketertiban di dalam masyarakat. Diperlukan adanya suatu aturan atau hukum. Dengan adanya hukum dan norma yang dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, maka akan tercipta suatu keadilan. Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum menunjukkan keadaan yang baik, di mana kondisi masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Kesejahteraan juga bisa disebut sebagai impian tertinggi suatu masyarakat maupun negara, karena kesejahteraan mencakup segala harapan dan cita-cita setiap individu dalam suatu masyarakat. Materi yang ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Pembangunan dan pemantapan jati diri di daerah ditunjukkan untuk mewujudkan karakter daerah dan sistem sosial yang berakhir unit, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur daerah seperti religius, kebersamaan, dan persatuan, dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Jadi di sini ada ciri orang bermoral dan tidak bermoral. Jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai rasa dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai aturan yang berlaku, maka orang tersebut dinilai memiliki moral. Kata moral atau akhlak seringkali digunakan untuk menunjukkan pada suatu perilaku baik atau buruk, sopan santun, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kehidupan pada seseorang. Terlepas dari perbedaan kita yang digunakan baik moral, etika, akhlak, budi pekerti mempunyai penekanan yang sama, yaitu adanya kualitas-kualitas yang baik yang teraplikasi dalam perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, baik sifat yang ada dalam dirinya maupun dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya,
Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum. Sedangkan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah karena tidak semua orang memiliki kesadaran akan hukum. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengadilan masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlakukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum di dalamnya yang kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya. Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan timbul sanksi. Namun tidak demikian dengan ketaatan sosial. Ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan. Lanjut lagi, materi yang keempat. Problematika nilai moral dan hukum. Moral berkaitan dengan nilai baik buruk perbuatan manusia. Moral merupakan salah satu bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Pada dasarnya, manusia yang bermoral tindakannya senantiasa didasari oleh nilai-nilai moral. Selain norma moral, ada pula hukum. Pada dasarnya, hukum adalah norma yang merupakan perwujudan dari nilai, termasuk nilai moral. Hukum dan moral adalah dua hal yang saling berkaitan. Hukum merupakan perwujudan dari moralitas. Hukum sebagai norma harus berdasarkan pada nilai moral. Apa artinya undang-undang jika tidak disertai moralitas? Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan hampa. Norma adalah norma yang paling dasar. Norma moral menentukan bagaimana kita menilai seseorang. Perilaku atau perbuatan manusia baik secara pribadi maupun hidup bernegara terikat pada norma moral dan norma hukum. Secara ideal, seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang adil, tertib, damai, aman, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya, terjadi pelanggaran baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan pelanggaran hukum. Nah, di sini ada penjelasan mengenai pelanggaran etik dan pelanggaran hukum. Jadi, serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi, rangkaian norma moral yang terhimpun biasa disebut kode etik. Kode etik merupakan bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Masyarakat profesi secara berkelompok membentuk kode etik profesi. Pelanggaran hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberikan kepada kita bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum bila dilakukan akan mendapat sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukum. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.